Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang berjumpa dengan Anda di channel YouTube Gizi Des. Di tengah kesibukan dan gaya hidup serba cepat, mie instan sering menjadi pilihan praktis dan murah untuk mengatasi rasa lapar. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada sejumlah risiko kesehatan yang mengintai jika kita terlalu sering mengonsumsinya. Dari tingginya kandungan sodium hingga minimnya nilai gizi, kebiasaan makan mie instan secara berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai apa saja kerugian yang bisa timbul akibat terlalu banyak makan mie instan dan bagaimana cara mengatasinya. Terlalu sering makan mie instan dapat berdampak buruk bagi kesehatan, karena kandungan nutrisi yang tidak seimbang dan bahan tambahan makanan. Berikut beberapa kerugian bila terlalu banyak makan mie instan. Tinggi sodium, mie instan umumnya mengandung kadar garam, sodium, yang tinggi. Konsumsi sodium yang berlebihan dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Rendah gizi, mie instan biasanya rendah serat, protein, vitamin, dan mineral. Terlalu sering mengonsumsi makanan rendah nutrisi dapat menyebabkan defisiensi gizi dan menurunkan kualitas diet keseluruhan. Kandungan lemak jenuh dan trans. Beberapa jenis mie instan mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahan pengawet dan aditif. Mie instan mengandung bahan pengawet, perasa buatan, dan pewarna makanan. Meskipun dianggap aman dalam jumlah kecil, konsumsi berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan dalam jangka panjang. Peningkatan risiko sindrom metabolik. Studi menunjukkan bahwa konsumsi mie instan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko sindrom metabolik, yang meliputi tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, lemak perut, dan kadar kolesterol yang abnormal. Berapa banyak mie instan yang boleh dimakan dalam seminggu? Sebagai pedoman umum, mie instan sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 1-2 kali per minggu. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan asupan gizi dan menghindari risiko kesehatan dari konsumsi sodium dan lemak jenuh yang berlebihan. Jika tetap ingin makan mie instan, sebaiknya menambahkan sayuran, protein, seperti telur atau ayam, dan mengurangi penggunaan bumbu penyedap yang tinggi garam untuk meningkatkan nilai gizinya. Meski mie instan seringkali dianggap sebagai makanan cepat saji yang kurang sehat, ada beberapa cara untuk meningkatkan nilai gizinya dan mengurangi dampak negatifnya. Berikut beberapa tips dan trik agar mie instan lebih sehat untuk tubuh. 1. Kurangi penggunaan bumbu penyedap. Gunakan setengah bungkus bumbu atau hindari sepenuhnya. Bumbu mie instan biasanya mengandung sodium, garam, yang sangat tinggi, jadi mengurangi jumlahnya bisa membantu menurunkan asupan garam. Alternatifnya, buatlah bumbu sendiri dengan bahan alami seperti lada, bawang putih, bawang merah, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Ini akan memberikan rasa yang lebih segar dan sehat. 2. Tambahkan sayuran. Sayuran kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang membantu melengkapi kekurangan gizi dalam mie instan. Anda bisa menambahkan sayuran hijau, bayam, kangkung, sawi, wortel, brokoli, kubis, atau kembang kol, jamur atau tomat. Dengan tambahan sayuran, hidangan menjadi lebih seimbang dan mendukung pencernaan. 3. Tambahkan protein. Mie instan sendiri rendah kandungan protein, sehingga menambahkan sumber protein bisa meningkatkan nilai gizinya. Cobalah menambah telur rebus atau setengah matang, ayam, daging sapi tanpa lemak, udang, atau ikan, tahu atau tempe untuk alternatif protein nabati. Ini akan membantu meningkatkan energi dan menstabilkan gula darah. 4. Pilih mie instan dengan kandungan gizi lebih baik. Pilih mie yang terbuat dari bahan-bahan yang lebih sehat seperti mie gandum utuh atau mie rendah kalori. Beberapa merek sekarang menyediakan mie dengan kandungan serat lebih tinggi dan sodium lebih rendah. 5. Gunakan kuah alternatif. Alih-alih menggunakan kuah dari bumbu instan, buatlah kuah sendiri menggunakan kaldu buatan sendiri dari tulang ayam, daging, atau sayuran. Kuah alami lebih rendah sodium dan kaya rasa tanpa bahan pengawet. 6. Pilih metode masak yang lebih sehat. Jika biasanya mie direbus dalam kuah yang mengandung bumbu instan, coba tiriskan air rebusan pertama setelah mie dimasak. Ini bisa membantu mengurangi kadar minyak atau bahan pengawet yang mungkin ada di mie. Hindari menggoreng kembali mie, misalnya untuk mie goreng, karena akan menambah kadar lemak jenuh. 7. Kontrol porsi. Meski mengganti bahan-bahan bisa membuatnya lebih sehat, tetap penting untuk mengontrol porsi. Jangan makan mie instan terlalu banyak dalam satu kali sajian. Menyertakan mie instan sebagai bagian dari makanan yang seimbang,
bukan satu-satunya hidangan, lebih baik untuk kesehatan. 8. Gunakan mie tanpa digoreng. Beberapa jenis mie instan digoreng selama proses produksinya, yang meningkatkan kandungan lemaknya. Pilih mie instan yang tidak digoreng atau yang terbuat dari bahan yang lebih sehat untuk menurunkan kadar lemak total. Dengan mengikuti tips di atas, mie instan dapat menjadi hidangan yang lebih bergizi dan seimbang, sehingga mengurangi dampak negatif pada kesehatan. Sebagai kesimpulan, meski mie instan menawarkan kemudahan dan rasa yang menggugah selera, konsumsi yang berlebihan bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan, seperti peningkatan risiko tekanan darah tinggi, kurangnya asupan gizi, hingga gangguan metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk membatasi konsumsi mie instan dan mengimbanginya dengan makanan sehat lainnya yang kaya akan nutrisi. Dengan memilih alternatif yang lebih sehat serta menambahkan bahan bergizi seperti sayuran dan protein, kita dapat menikmati mie instan dengan cara yang lebih bijak dan menyehatkan. Ingat, keseimbangan adalah kunci dalam menjaga kesehatan tubuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.